Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kesehatan dan lindungannya ya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Saniatul Wardah dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Matematika. Sobat Matematika, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Sobat Matematika, submateri kita kali ini adalah persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, dan tujuan pembelajaran kita adalah setelah menonton video ini, siswa mampu menghitung persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menghitung persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel dengan tepat. Dan kemudian yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan hasil persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel dengan tepat. Yuk kita masuk ke volume 1 persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, pembahasan kita yang pertama yakni persamaan linier satu variabel. Persamaan itu apa sih? Jadi, persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Kemudian kalimat terbuka itu apa sih? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Kalian tahu nggak variabel itu apa? Jadi, variabel itu biasanya disimbolkan dengan huruf. Jadi, nggak harus X aja ya yang biasanya sebagai variabel itu. Bisa A, B, semua pokoknya huruf abjad itu ya. Kemudian persamaan linier sendiri itu apa sih? Jadi persamaan linier adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat satu. Jadi nggak boleh ya lebih dari satu, dua, tiga dan sebagainya, nggak boleh, harus satu. Kemudian bentuk persamaan linier satu variabel itu seperti ini. AX tambah B sama dengan 0 dengan syarat A, B elemen bilangan real dan A ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A ini adalah koefisien, kemudian B ini sebagai konstanta dan X-nya ini sebagai variabel. Oke. Selanjutnya, kita mempunyai beberapa langkah-langkah dalam menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Yang pertama, kelompokkan variabel di ruas kirinya sama dengan atau sebelah kirinya tanda sama dengan ya, dan konstanta di ruas kanan sama dengan. Kemudian jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan hingga menjadi bentuk paling sederhana. Maksudnya di setiap ruas itu kalian operasikan sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Kemudian bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah 2. Jadi konstantanya kalian bagi dengan variabelnya ya, dari koefisien variabelnya, oke? Agar lebih paham, yuk simak contoh soal berikut. Ya, tentukan nilai variabel dari persamaan. Ini ada dua contoh soal ya. Yang pertama, 4 dikali X ditambah 10 sama dengan 2 dikali X minus 8. Yuk kita selesaikan yang pertama dulu ya, yang A. Kita tulis kembali soalnya, terus kemudian kita jabarkan operasi pada kedua ruas ini. Kemudian kita jabarkan kan, ini 4 dikali X, 4X. 4 dikali plus 10 jadinya ditambah 40. 4 kali 10, 40 jelas ya. Kemudian yang ruas yang satunya kita operasikan juga. Min 2 kali X, min 2X ditambah 16 jelas ya. Kemudian kita kelompokkan yang variabel dengan variabel dan yang konstanta dengan konstanta. Kemudian kita operasikan seperti biasa, menjadi hasilnya 6X sama dengan min 24, jelas ya ini dari sini. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan koefisien dari variabel. Koefisien dari variabel di sini kan 6 ya, berarti kita bagi 6 di kedua ruasnya ini ya. Jadi hasilnya X sama dengan min 4. Kemudian contoh yang kedua, X ditambah 5 per 3 dibagi 5 per 2 dikali 4 kurangi 2X sama dengan 2 per 6X ditambah 8. Kemudian kita operasikan terlebih dahulu. Kedua ruas dikalikan 6. Karena apa? Ini semua. Lah, ini kan apa? Faktornya dari 6 kan? KPK-nya 6. Lah, kemudian ini
kita kalikan dengan 6, sudah ya. Kemudian kita jabarkan seperti biasa. 6 bagi 3 sama dengan 2, 6 bagi 2 sama dengan 3, 3 kali 5, 15. Ini tetap ditulis ya, belum dioperasikan. Kemudian ini dikalikan 6, jadinya 6 kali 6. Ini 6 kali 6 kan 1, ini kan tetap ada 2, berarti tetap ditulis 2x ditambah 48. Kemudian kita jabarkan semuanya di masing-masing ruas. 2 dikali x, 2x. 2 dikali plus 5 sama dengan plus 10. Kemudian yang lainnya juga seperti itu, jelas ya. Kemudian kita kelompokkan yang variabel dengan variabel, yang konstanta dengan konstanta. Kemudian kita operasikan variabelnya menjadi 30x, kemudian ini kita operasikan hasilnya 98. Kemudian kita bagi dengan koefisien dari variabel. Koefisien dari variabel di sini berapa? 30. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 30. Jadi hasilnya X sama dengan 49 dibagi 15. Oke, paham? Oke, untuk submateri kita yang selanjutnya ada pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan itu apa sih? Jadi pertidaksamaan adalah kalimat yang terbuka. Kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Kemudian, pertidaksamaan linier itu apa sih? Jadi, pertidaksamaan linier adalah pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tepat satu, seperti yang ada pada persamaan tadi ya. Hanya saja kalau di pertidaksamaan ini itu memuat tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, lebih besar dari, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Oke. Kemudian bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B lebih besar dari 0. Ini tinggal tandanya diganti aja ya, sesuai yang ada di sini. Kemudian dengan syarat A ini tidak boleh sama dengan 0, dan A dan B ini elemen bilangan real. Kemudian yang A ini dia itu sebagai koefisien. Kemudian B ini dia sebagai konstanta. Kemudian X ini apa? Ayo apa? X adalah variabel. Oke. Kemudian himpunan penyelesaian pertidaksamaan biasanya ditulis dalam bentuk interval atau selang. Oke. Selanjutnya, ada sifat-sifat yang perlu kalian perhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurangi dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Kemudian yang kedua ada tanda pertidaksamaan tidak berubah jika ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Kemudian tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik. Perhatikan baik-baik ya ini. Jika ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, ya. Jadi jika kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah ya. Tanda yang seperti kurang dari, lebih dari, terus tidak sama dengan, yang itu tadi ya. Yuk cermati contoh soal berikut. Ya, di sini saya mempunyai contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 4 lebih besar sama dengan 16 ditambah 8, di mana x ini elemen bilangan real. Kita selesaikan. 3x min 4 lebih besar sama dengan 16 ditambah 8x. Kita kurangi kedua ruas ini dengan 8x ya. Karena apa? Kita ingin menghilangkan 8x ini ya. Ketika kita operasikan, jadilah min 4 ditambah 5x, 5x dari 3x dikurangi 8x ya. Lebih besar sama dengan ini habis ya. Sama dengan 16, lebih besar sama dengan 16. Kemudian ini kita turunkan kembali. Kita akan menghilangkan minus 4 ini. Jadi kedua ruas kita tambah dengan plus 4 ya. Ini sudah. Kemudian kita operasikan. Jadinya min 4 sama plus 4 habis dong. Tinggal min 5x ya. Lebih besar sama dengan 20 ini dari sini. Kemudian kita bagi dengan koefisien variabel.
Koefisien variabelnya berapa? Minus 5. Jadi, kita bagi di kedua ruasnya, jadilah seperti ini. Kemudian, minus 5x bagi minus 5, jadinya x aja, jelas kan? Karena ini dibagi dengan negatif, angka negatif yang sama, maka tandanya ini berubah ya. Yang awalnya lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Jadi hasilnya X lebih kecil sama dengan minus 4. Jelas ya? Baiklah Sobat Matematika, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan mengenai pembahasan kita kali ini, kalian bisa menanyakan lewat kontak yang sudah tertera ya, atau kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Terima kasih Sobat Matematika, kalian luar biasa. Tetap semangat, stay safe and stay healthy. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau suatu hal yang kurang berkenan dalam pembahasan kita kali ini. Selamat bertemu di pembahasan kita yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.